Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Dewan Juri yang terhormat. Perkenalkan, saya Safi saja sebagai pembicara pertama dari tim oposisi ingin menjelaskan argumentasi saya mengenai mosi yang telah diberikan, yaitu Dewan ini percaya bahwa orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya. Sebelum itu, mari kita bedah mosi terlebih dahulu. Pada mosi terdapat kata seni yang mengarah pada suatu ungkapan seorang manusia sebagai pencipta yang dijadikan sebuah bentuk komunikasi yang disampaikan dalam bentuk rupa seperti gambar, tulisan, bentuk, bidang, dan sebagainya. Kemudian perlu digarisbawahi bahwa anak-anak dalam konteks ini ialah anak-anak yang berbakat dalam bidang seni dan bakat tersebut dijadikan sebagai potensi. Kemudian, bakat yang dimiliki anak-anak tersebut dikatakan wajib dimaksimalkan potensinya oleh orang tua. Lantas, apakah ini merupakan keharusan untuk setiap orang tua? Jawabannya tidak. Anak-anak dengan bakat dalam bidang seni memang wajib dikembangkan potensi, ditambah dengan support dari orang tua mereka. Tetapi, keharusan tersebut bagaikan pedang bermata dua, di mana apabila orang tua tersebut berhasil membantu anaknya dalam mengembangkan potensinya, maka dia dapat sukses dan menikmati mata pencahariannya karena itu adalah hobinya. Di satu sisi, apabila pengembangan potensi oleh orang tua tersebut gagal, maka dapat membahayakan masa depan anak tersebut dikarenakan keminiman pengetahuan yang dimiliki karena fokusnya hanya pada satu bidang saja. Jawaban yang tepat adalah potensi seorang anak tersebut dapat dikembangkan. Tetapi orang tua tidak harus mewajibkan dirinya untuk memaksimalkan potensi anak tersebut. Karena anak tersebut wajib mengetahui dan mempelajari hal-hal lain dalam hidupnya yang meliputi pengetahuan umum, kegiatan kelompok, dan sebagainya. Karena hal itu pula yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai mata pencahariannya di masa depannya. Masuk pada argumen yang pertama, memasuki dunia kerja, sumber daya manusia tidak hanya dilihat melalui satu keahlian yang dimiliki saja. Perekrutan pekerja menilai calon-calonnya dalam keahlian-keahlian yang mereka miliki secara menyeluruh. Hal ini berarti seorang anak yang akan bekerja tidak hanya dinilai oleh bakatnya dalam seni. Adapun keahlian atau skill yang wajib dimiliki ketika kita hendak memasuki dunia kerja seperti negosiasi, teamwork, public speaking, time management, dan leadership. Skill-skill ini merupakan suatu hal yang krusial untuk seorang anak ketika dia akan beranjak ke dunia kerja, dan skill-skill ini tak bisa hanya didapatkan melalui suatu kegiatan yang hanya memfokuskan potensi pada satu arah saja. Misalkan, seorang anak yang berbakat dalam bidang seni musik, dia mahir dalam memainkan alat musik biola dan bertekad untuk menjadi pemain biola sebagai mata pencaharian utamanya di masa depan. Sementara pemain biola ini rata-rata bergabung dengan suatu tim orkestra yang juga terdiri dari berbagai pemain alat musik lainnya. Hal ini tentu menandakan bahwa menjadi seseorang yang berbakat dalam bidang seni saja tidak cukup. Mereka juga wajib untuk memiliki basic skill dalam memasuki dunia kerja. Masuk pada argumen kedua, memaksimalkan potensi anak dalam bidang seninya dapat suatu saat berdampak pada kesehatan mental anak. Kita bisa bayangkan betapa lesunya seorang anak apabila setiap harinya dihadapkan dengan seorang pelatih dan mereka hanya bersenjata sebutlah kanvas, kuas, dan cat atau tangga nada, gitar, dan sebagainya. Percayalah bahwa suatu saat anak-anak tersebut dapat merasakan kelelahan yang berlebih dalam mencapai karirnya. Dan ketika anak-anak tersebut tidak memiliki mental yang kuat, lantas apa yang akan terjadi di masa depan nanti? Mereka akan jatuh sedalam-dalamnya. Hal ini menjadi masalah yang cukup besar apabila terjadi ketika orang tua sudah 100% memaksimalkan potensi bakat seni anaknya, tetapi anaknya tidak memberikan 100% yang sama. Mereka akan mengulang kembali dari nol dikarenakan kekurangan skill yang mereka miliki, dan ketika mereka mengulang kembali dari nol, mereka belum tentu siap untuk menjalaninya. Hal ini kemudian dapat berujung pada bunuh diri oleh anak itu tersebut. Maka dari itu, kesehatan mental mereka merupakan suatu hal yang penting kembali untuk dipikirkan, karena pada dasarnya orang tua hanya membantu dan anak-anaklah yang melaksanakannya. Masuk pada argumen ketiga, ketika anak-anak mengembangkan berbagai potensi yang tidak meliputi bakatnya dalam bidang seni, mereka bisa saja mengembangkan potensi seni mereka sekaligus pula mengembangkan skill-skill lain yang bisa pula bermanfaat bagi mereka sendiri. Misalkan, seorang guru IPA yang sangat cerdas dalam mengajar anak-anaknya, bisa saja dia berbakat dalam bernyanyi. Kita bisa ambil contoh pada ajang berbakat menyanyi seperti The Voice atau American Idol, di mana banyak orang-orang yang sudah berprofesi seperti pekerja kantoran,
atau bahkan pekerja pabrikan, mereka bisa mengembangkan potensi mereka sebagai penyanyi dalam acara tersebut. Hal ini menandakan bahwa seseorang tidak mustahil dalam mendalami basic skill mereka dan meninggalkan bakat mereka dalam bidang seni. Mengetahui pada akhirnya kedua hal ini akan saling berkorelasi satu sama lain di masa depan nanti, sehingga kedua hal ini sangatlah dibutuhkan. Baik para dewan juri yang terhormat, saya rasa paparan tersebut sudah jelas bahwa orang tua memang bisa mengembangkan potensi bakat anak mereka dalam bidang seni. Namun ingatlah beberapa hal tersebut, di mana apabila mereka gagal maka mereka akan mengulang kembali dari nol. Dan apabila mereka akan memasuki dunia kerja, maka ingatlah bahwa mereka tidak hanya dinilai dari satu skill saja. Mereka membutuhkan berbagai banyak basic skill seperti time management, leadership, teamwork, kemudian public speaking dan sebagainya. Dan jangan lupa pula bahwa tidak mustahil untuk menjalani kedua skill tersebut dalam waktu yang sekaligus berbarengan. Jadi pada akhirnya kedua hal tersebut akan dibutuhkan pada masa depan. Jadi mengembangkan potensi mereka bukanlah berarti meninggalkan hal-hal lain yang justru sangat bermanfaat di masa depan nanti ketika mereka akan memasuki dunia kerja. Maka dari itu, para dewan juri yang terhormat, saya dengan bangga mengatakan saya menolak mosi kita pada siang hari ini, di mana jika orang tua dari anak yang berbakat dalam bidang seni memiliki kewajiban untuk memaksimalkan potensi anaknya dalam bidang seni tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.